سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيد الأنام نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقال جل شأنه في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبهدي يهتدي المهتدون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Alhamdulillah, tiada kata yang paling berharga, tiada mutiara yang paling mahal harganya selebih kita bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bila kalian bersyukur akan nikmatku, maka aku akan menambah-nambahkan nikmat itu kepadamu. Seandainya kalian kufur kepada nikmatku, maka azabku amatlah sangat pedih. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afala akunu 'abdan syakura?" Bukankah aku ingin hamba yang pandai berterima kasih? Selawat bersama salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidil awwalin wal akhirin, Imamil muttaqin, yang beliaulah telah membuka pintu-pintu hidayah sehingga pada malam ini kita merasakan nikmat iman dan Islam berkat perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau tak pernah berjumpa dalam dunia, semoga bersua di mahsyar kelak nanti. Jamaah hadirin, Bapak Imam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bab yang penting dalam kita hidup dalam dunia ini adalah membangun jaringan silaturahmi. Karena jemaah dirahmati Allah, dalam sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak masuk surga orang yang putus hubungan silaturahmi. Walaupun baik sekali ibadahnya, walaupun hajinya luar biasa, walaupun salatnya ada tahajud, sunat rawatib dan sebagainya, tapi apabila dia tidak baik hubungan kepada sesamanya, maka itu menjadi penghalang masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu dalam kitab Al-Adabul Mufrad karangan Imam Al-Bukhari pada nomor 27 beliau sebutkan satu bab. Bab itu bernama Fadlu Silaturrahim, fadilah keutamaan menyambung hubungan kasih sayang. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, mana tanda orang baik? Orang baik selalu dikenang, ketiadaannya dirindukan. Kalau dia ada, orang akan hadir bertemu dengannya. Ini tanda orang baik. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, ketika orang merindukan kita, bukan karena kita banyak harta, bukan kita banyak berbagai macam pernak-pernik dunia, tetapi sesungguhnya karena kita punya akhlak dan budi pekerti yang mulia. Jemaah rahmati Allah, babu fadli silaturrahim, bab tentang kelebihan membangun silaturahmi. Haddatsana Muhammad bin Ubaidillah qala haddatsana Ibnu Abi Hazim 'an al-'Alla 'an abihi, dari ayahandanya beliau mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
qala ata rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Seorang datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari para sahabat jemaah dirahmati Allah, salah satu kegembiraan mereka apa? Bisa bertemu dengan Nabi. Itu yang tidak pernah kita akan dapat. Sehebat-hebatnya kita tidak ada fadilah al-musahabah. Karena bertemu dengan Nabi laksana mutiara yang tidak tahu bagaimana harganya. Maka jemaah rahmati Allah, datang seorang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam faqal. Orang ini berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li qarabatan." Saya ini banyak saudara, ada kerabat. Jadi telah satu kaya kita karena kita banyak saudara, banyak kerabat, itu kaya kita. Saya banyak kerabat ya Rasul. Ya. Asiluhum wa yaqta'un. Kalau saya datang hendak menjalin hubungan satu rahmi, mereka putuskan hubungan dengan saya. Mereka tak suka kepada saya. Wa uhsinu ilaihim wa yusi'una bi wa yusi'una ilaiha. Kalau saya berbuat baik kepada mereka, mereka berbalik berbuat jahat kepada saya. Wa yajhaluna alayya wa ahlumu anhum. Kalau mereka kasar kepada saya lembut kepada mereka. Bayangkan, ini orang berbuat baik tapi kebaikan dibalas dengan kejahatan. Dibalas air susu dengan air tuba. Ini orang yang baik namanya. Orang baik selalu merasa bahawa orang lain pun baik kepadanya walaupun mereka jahat pada hakikat. Maka dengan rahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lain kana kama taqul." Kalau benar seperti apa yang kau katakan, ketika kau menyambung hubungan silaturahmi, mereka memutuskan hubungan denganmu. Ketika kau berbuat baik, kejahatan yang berbalik kepadamu. Ketika mereka berbuat jahat, engkau lembut kepada mereka. Betul yang kau katakan itu. Maka kata Nabi, ka'annama tusquhum ka'annama tusifuhum al-malla. Seolah-olah engkau telah masukkan ke dalam perut mereka pasir yang panas. Apa maknanya? Maknanya mereka tidak akan bahagia. Karena engkau orang baik, datang dengan kebaikan, dibalas dengan kejahatan, kejahatan mereka akan berbalik kepada dirinya. Bukan engkau yang menanggung akibatnya, merekalah yang akan menanggung akibat kejahatannya. Sekali kita berbuat baik, kebaikan itu akan berbalik kepada kita. Dan sekali kita berbuat jahat, ingatlah kejahatan pun akan kembali kepada pelakunya. Jangan kita menyangka kalau seseorang berbuat jahat akan kejahatan kepada orang lain. Tidak. Kejahatan akan kembali kepadanya cepat atau lambat. Jadi oleh karena itu Nabi memberikan motivasi. Kalau benar engkau orang baik, mereka membalasnya dengan kejahatan. Kata Nabi, ka'annama tusifuhum al-malla. Engkau masukkan ke dalam perut mereka, ke dalam mulut mereka pasir yang panas. Bayangkan pasir panas masuk dalam rongga, bagaimana rasanya? Kita pasti akan menderita. Jemaah rahmati Allah. Lalu apa yang engkau dapatkan? Wala yazalu ma'aka minallahi dhahiran 'alaihim, dhahirun 'alaihim, dan engkau selalu menjadi orang yang menang di antara mereka. Walaupun mereka mengejekmu, walaupun mereka meremehkanmu, sesungguhnya engkaulah orang yang paling bahagia. Bisa tidak kita berbuat baik kepada saudara yang berbuat jahat? Bisa tidak kita menyambung satu rahim kepada mereka yang memutuskan hubungan dengan kita? Kalau bisa, maka kitalah orang yang terbaik.
Tetapi kalau dia berbuat jahat, kita juga seperti itu, tidak beda kita dengan dia. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, Nabi mengatakan wala yazalu ma'aka minallahi zahirun alaihim, Allah tetap membantumu, Allah tetap menolongmu, Allah tetap bersamamu, kebahagiaan ada denganmu, madumta ala dzalik, selama engkau konsisten dengan kebaikan. Orang benci kepada kita, kita sayang kepada orang yang membenci kita. Orang kalau bertemu dengan kita, dia menjauh, kita mendekat. Orang tak berikan salam kepada kita, kita yang berikan salam kepadanya. Nabi mengatakan, maka engkau zahirun alaihim, engkau pasti orang yang menonjol kebahagiaannya dibandingkan dengan mereka. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, dalam dunia ini jauhkanlah sifat gengsi, emosi, egoisme. Kita hilangkan itu untuk mendapatkan kemenangan yang sebenarnya, kebahagiaan yang sebenarnya. Maka Nabi SAW tidak pernah marah kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan dulu benci kepada Nabi SAW, tapi Nabi tidak pernah benci kepada beliau, sehingga ketika masuk Islam, Abu Sufyan menjadi orang yang hebat. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah dendam kepada manusia. Suraqah, orang yang hendak membunuh Nabi SAW, Nabi maafkan dengan lapang dada, sehingga Suraqah dalam hatinya hanya ada baginda SAW. Dulu orang yang paling dia benci, sekarang menjadi orang yang paling dia sayangi. Bayangkan. Maka tak lama Suraqah dengan Nabi SAW, wafatnya Nabi, setiap nama Muhammad disebut, Suraqah mengalirkan air mata, teringat cerita kejahatannya terhadap baginda SAW. Jadi oleh karena itu jemaah rahmat Allah, kita dihadirkan menjadi orang yang lapang dada, mudah memaafkan orang lain, mudah dan cepat menangis, karena itulah kesan yang luar biasa. Maka jemaah rahmatullah, inilah yang kita pelajari daripada seluk-beluk akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang dimuliakan, mari kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Haddatsana Ismail bin Uwais haddatsani akhi an Sulaiman bin Bilal an Muhammad Abi Utaiq an Shihab an Abi Salamah bin Abdurrahman anna Abu Raddad al-Laythi akhbarahu an Abdurrahman bin Auf. Tersebut nama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman jamaah rahmat Allah, orang kaya. Tak ada orang yang tak kenal Abdurrahman bin Auf. Orang yang milioner, kaya hartanya dan kaya jiwanya. Inilah Abdurrahman. Dikenang oleh penduduk langit, juga masyhur pada penduduk bumi. Abdurrahman bin Auf. Apa kata Abdurrahman? Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Abdurrahman mendengar baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala Allahu azza wa jalla. Nabi mengatakan, Allah berfirman. Kata dalam suatu hadis, Nabi bersabda, lalu Allah berfirman, bermakna hadis qudsi. Ya. Nabi bersabda, lalu Nabi mengatakan Allah berfirman. Ini namanya hadis qudsi. Apa hadis qudsi? Hadis qudsi, hadis yang maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis qudsi. Lafaznya dari Nabi dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Jalla wa ala? Anar Rahman. Kata Allah, saya adalah zat yang maha rahman. Makna rahman, saya adalah zat yang maha mencintai. Berimankah, tak berimankah, asal sudah berjalan mencari rezeki, siapapun saya beri. Nah itu insyaAllah. Maka dalam pepatah Aceh, tapak jak gaki menari, na tajak na rezeki. Asal sudah kita berjalan, mesti rezeki ada. Itu. Jadi Rahman. Anar Rahman, saya zat yang maha penyayang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana khalaqtur rahim, dan saya yang menciptakan kasih sayang itu. Ayam kalau menetas anaknya,
sayang dia. Coba kita ganggu anak ayam, tak bisa. Begitu Allah ciptakan sayang dalam hati ayam. Ya. Anak kita bagaimanapun menjadi anak permata hati yang kita kenal dan kita kenang selamanya. Kenapa Allah ciptakan sayang dalam hati kita? Anar Rahman, saya zat yang maha penyayang. Kata Allah, wa ana khalaqtur rahim, dan saya yang menciptakan kasih sayang. Saya yang menciptakan kasih sayang. Washtaqaqtu laha min ismi, saya ambil kata sayang ini dari nama aku. Sayang itu saya ambil dari nama aku. Maka teman-teman rahmatullah, Allah mengatakan faman wasalaha wasaltu. Orang yang menyambung hubungan kasih sayang, saya juga akan menyambung hubungan dengannya. Ya. Wa man qata'aha batattuhu. Kalau dia putuskan hubungan kasih sayang, saya putuskan hubungan dengannya. Ya. Dengan mak cik nak ngomong lagi, saya juga ngomong lagi, tak cut juga sama dia tu. Dengan pak cik sudah enggak bicara, saya cut juga sama dia tu. Jadi jemaah malam ini, malam Kamis, ya, lusa hari Jumat, belum ada makna Jumat kita kalau masih ada orang yang kita sengaja tak ngomong dengannya karena hubungan satu rahim. Hidupkan HP, telepon malam ini agar fahala ibadah kita tak terputus adanya. Hilangkan egoisme, hilangkan kesombongan kita. Kita menyambung hubungan dengan kita karena Allah yang perintahkan untuk itu. Ya, ada orang ilunhan, saya enggak akan hubungi dia kecuali dia hubungi saya. Apa hebat kali dia? Jangan. Kata-kata itu tidak boleh keluar bagi orang-orang calon penghuni surga. Tak boleh keluar kata-kata itu. Merendahlah, mengalahlah. Untuk apa? Untuk kita menang dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu jangan sekali-kali dalam dunia ini kita merasa lebih. Jadikan kita orang yang merasa kurang walaupun kita banyak kelebihan. Ya, kita merasa kurang. Padahal Allah memberikan kita banyak kelebihan. Untuk apa? Agar kita mudah untuk memaafkan orang lain. Agar kita mudah mendengarkan nasihat orang lain. Kalau orang merasa lebih, tidak bisa dia mendengar nasihat orang lain. Tidak bisa dia maafkan orang lain. Kenapa? Karena dia merasa dia di atas orang lain. Maka oleh karena itu jemaah rahmati Allah, orang yang baik, orang yang merasa lebih dengan orang yang merasa kurang dalam 1000 kelebihan. Dia banyak kelebihan, tapi dalam lebihnya masih dia masa kurang. Maka oleh karena dia menimba ilmu, mendengar nasihat, inilah orang-orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi hubungan satu rahim ini adalah hubungan dengan Allah. Kalau kita menyambung hubungan satu rahim sama dengan menyambung dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kalau kita putuskan hubungan satu rahim, kita sudah tidak ada lagi hubungan kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Beranikah kita hidup tanpa hubungan dengan Allah? Tidak akan berani. Oleh karena itu jemaah rahmati Allah, marilah kita mengalah, kemudian kita menyambung hubungan satu rahim. Maka dalam hadis yang lain jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersabda, la yahillu limri'in ay yahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak halal orang meninggalkan saudaranya. Apa makna meninggalkan? Tidak ngomong lagi, tidak bicara lagi. Kalau bertemu satu belok kiri, satu belok kanan. Ada kanan begitu? Ya, tidak halal itu. Tidak halal orang meninggalkan saudaranya lebih dari 3 hari. 1, 2, 3, okeylah marah 3 hari, boleh. Tapi hari keempat, mulailah hari yang haram baginya. Kelima, haram. Keenam, haram. Setahun, 362 hari haram. Cuma 3 hari yang halal. 5 tahun, 10 tahun. Bagaimana orang masuk surga hidup dalam hari-hari yang haram. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, ya, patutlah kita untuk mempertimbangkan kehidupan kita.
Tidak ada orang yang kita benci. Semua di hadapan kita hamba Allah yang kita sayangi. Nabi mengatakan wala tadabaru wala tabaghalu wa kunu ibadallah ikhwana. Janganlah engkau saling membelakangi, janganlah engkau saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Sudahlah, kita hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kita bertemu dalam dunia, semoga juga bertemu di yaumil mahsyar kelak nanti. Ketika kita berada dalam surga, tanya, hai teman yang kemarin itu kok belum ya Allah, kemana dia ya Allah ini? Kita teringat, kenapa? Karena kita sayang kepadanya. Maka seorang yang beriman ada Allah berikan kesempatan untuk dia menolong saudaranya itu. Jadi jemaah rahmati Allah, wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Bukan saudara nasab, bukan saudara susuan, tapi sebagai saudara-saudara yang seiman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, inilah kelebihan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu tidak ada orang yang merasa kesepian. Tidak ada. Kita selalu merasa dalam keramaian. Karena kita merasa kita banyak saudara. Banyak di Banda Aceh kita ada saudara. Di Biren pun banyak saudara. Di Sigi juga ada. Di Melabu, di mana-mana banyak saudara. Indahnya hidup kalau kita banyak bersaudara. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah baginda sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, apa bangunan sosial yang beliau bangun? Ta'akha bainal muhajirina wal ansar. Mempersaudarakan kaum muhajirin dan, apakah mereka satu orang tua? Tidak. Apakah mereka satu suku? Tidak. Tapi kok bisa berkuat saudaranya? Karena mereka adalah pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah rahmatullah, inilah kehebatan yang Rasul bangun kepada kita yang luar biasa. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hadis 54, haddatsana Muhammad bin Ismail qala haddatsana Abu Awanah an Utsman bin Al-Mughirah an Anas Al-Anbasi qala dakhaltu ala Abdullah bin Umar. Kata Abil Ambasi, saya suatu hari bertemu dengan Abdullah bin Umar. Siapa Abdullah bin Umar? Anak Umar bin Khattab. Siapa beliau? Orang yang paling sederhana. Siapa beliau? Orang yang paling taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada mengatakan Abdullah bin Umar orang yang paling mirip ibadahnya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau mau tanya bagaimana ibadah Nabi, di antaranya datang kepada Abdullah bin Umar. Kalau beliau berangkat dari kota Mekah ke Madinah, itu ada beberapa tempat berhenti beliau. Berhenti tidak ada kebutuhan apa-apa. Maka orang bertanya, wahai Abdullah, kenapa berhenti? Dulu saya ketika dengan Nabi, beliau pernah berhenti di sini. Beliau jalan sendirian, tapi seolah-olah bersamaan dengan baginda Rasulullah. Bayangkan, Nabi sudah wafat, tapi rasanya Nabi ada di sampingnya. Inilah hebat. Sampai-sampai jemaah rahmatullah, Bilal bin Rabah tak pernah lagi pulang ke Madinah. Kemudian hatta beliau ketika diajak untuk azan tak mau beliau. Kenapa tak mau? Karena beliau kalau sudah azan itu seolah-olah nampak baginda lagi berjalan. Kalau sudah begitu, beliau tak bisa lagi melanjutkan azannya. Yang tinggal adalah genangan air mata. Kamu sok-soknya buka balik. Maka Umar marah. Ini Bilal, kamu mau nangis apa mau ketawa di sini? Mau nangis atau mau azan di sini? Sudah saya bilang saya nggak bisa azan. Sudah saya bilang tadi saya nggak bisa. Begitulah dekat mereka dengan Rasulullah. Rasulullah tidak ada, tapi rasanya masih hidup bersamanya. Bisakah perasaan itu kita rasakan sekarang ini?
kita sebut nama Rasulullah, seolah-olah hadir beliau dalam majelis kita. Jadi oleh karena itu begitulah pantulan refleksi kedekatan sahabat-sahabat Nabi dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang Michael Hart katakan, itulah hebatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Orangnya sudah tiada, namanya dikenang sepanjang masa. Dan itulah Allah katakan, wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Muhammad, aku tinggikan namamu. Di mana disebut namaku, haruslah namamu tersebut bersamanya. Ada orang azan asyhadu an la ilaha illallah, langsung hayya 'ala shalah, ada? Tidak sah azan kalau enggak asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi itulah jemaah rahmatullah, kerinduan-kerinduan kita kepada baginda sallallahu. Jadi hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu. Berbahagialah. Karena nabi-nabi yang lain sudah jadi nabi pun, sudah jadi nabi, masih bermohon, ya Allah, jadikanlah saya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah jadi nabi, bayangkan. Ya. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadatsana Muhammad bin Ismail. Ya. Ya tadi sampai dakhaltu ala Abdullah bin Umar, kata Abil Ambasi, saya bertemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, wa fil wahti yani ardan lahu bi Taif, pada suatu negeri ya di Taif itu, faqala atifa lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi asma'i, ya maka baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan apa, isyarat dengan dua jarinya. Faqal, Nabi mengatakan, ar-rahimu syudnatun minar rahman, man yasiluha yasiluhu, wa man yaqta'uha yaqta'uhu, laha lisanun talqun daliqun yawmal qiyamah. Dari jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, Ar-Rahman, Ar-Rahim itu, Ar-Rahim itu diambil dari Ar-Rahman. Jadi Rahim, silaturrahim diambil dari Ar-Rahman. Diambil daripada nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Barang siapa yang menyambung silaturrahim itu, maka Allah juga akan menyambungnya. Barang siapa orang yang memutuskan hubungan silaturrahim itu, Allah pun akan memutus hubungan dengannya. Laha, rahim itu adalah nanti hari kiamat ada satu lisan dia, ada lidah dia, lidah yang lancar, lidah yang bisa ngomong, lidah yang bisa bicara. Pada hari kiamat dia akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ini hamba dulu dalam dunia jauh dia datang ke saudaranya, habis bensinnya, habis waktunya, dia sambungkan hubungan silaturahim. Maka oleh karena itu mungkin ada kerabat kita yang jauh, memang tapi kita jadi banyak pengorbanan lah. Tapi ingatlah bahwa di hari nanti rahim itu akan bicara, ya Allah, hambamu fulan bin fulan menghabiskan tenaga, waktu dan hartanya hanya semata-mata ingin menyambung hubungan silaturahim. Ada orang seperti itu, ada. Saya ingat satu orang tua, ya, kalau kemana-mana dia bawa anaknya, bawa menantunya, bawa mertuanya, sambung satu rahim. Sampai ini anak saya, ini mantu saya, dia bawa. Itu hari, 2-3 hari habis, banyak tenaga, banyak waktu yang habis. Apa yang dia cari? Bukan harta, bukan popularitas, hanya ingin menyambung hubungan silaturahim. Orang-orang yang seperti itu, walaupun sudah meninggal dunia, seakan-akan masih hidup di tengah kita.
Lebaran kali itu tidak ada lagi dia, tapi orang masih sebut namanya. Kalau ada buah mestilah datang ya. Masih ingat namanya itu. Masih ingat. Kenapa? Itulah orang yang walau mati tapi terasa hidup. Ada orang yang walau hidup terasa mati. Hantam kerja, tidak pernah datang, tidak pernah ngunjung. Kayaknya masih ada Pak, tapi entahlah nggak pernah ketemu pula. Ada kan yang begitu? Ada. Nah, kita termasuk model yang mana? Model yang hidup terasa mati, atau model yang mati tapi masih terasa hidup. Jadi kita merasakan itu. Kita merasakan. Keponakan kita masih sebut nama kita. Masih sebut nama kita. Nah, jadi oleh karena itu, itulah tanda-tanda orang yang dikenang, orang yang panjang umurnya. Bagaimana panjang umurnya? Itulah. Orang menyebut nama dia. Ini Pak Fulan kipas angin yang beliau sedekahkan. Orangnya nggak ada lagi, tapi kipas anginnya masih berputar. Inilah orang yang panjang usianya. Jangan berharap kita bisa panjang umur sampai 500 tahun. Tidak akan itu. Tapi panjang usia kita karena amal ibadah kita. Salah satunya amal silaturahim. Ya, jadi luar biasa silaturahim ini memanjangkan usia seorang hamba. Hamba Allah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haddatsana Ismail qala haddatsani Sulaiman an Muawiyah ibn Mazrid an Yazid ibn Ruman an Urwah bin Zubair an Aisyah radhiyallahu anha. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin. Karena Sayyidah Aisyah jamaah rahmati Allah adalah tentu seorang sahabiah dan Ummul Mukminin. Seorang wanita yang kuat hafalannya dan dia adalah faqihah sahabat, orang yang alim agamanya. Maka para sahabat kalau tak paham datang ke siapa? Datang kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, inilah dan hadis yang beliau riwayatkan. Apa hadisnya? Maka Sayyidah Aisyah mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rahimu syujnatun minallah. Rahim ini adalah ya diambil daripada nama Allah. Rahim, satu rahim. Kita anggap kan remeh saja itu adalah satu rahim. Tidak, diambil daripada nama Allah. Man wasalaha wasalahu Allah. Orang yang menyambung hubungan silaturahmi, maka Allah menyambung hubungan dengan dia. Bagaimana menyambung hubungan dengan dia? Koneksitas tak putus. Kalau butuh apapun, Allah akan menyanggupinya. Maka itulah sebabnya nanti kita akan ada hadis bahwa orang yang menyambung satu rahim tidak pernah miskin. Menjadi orang yang kaya. Menjadi orang yang kaya. Jadi satu rahim itu menjadikan orang menjadi kaya. Wa man qata'aha qata'ahu Allah. Orang yang memutuskan hubungan silaturahim, maka putuslah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka teman rahmatillah, hari ini kan kita menyebutkan apa ya? Koneksi. Ya. Kita ada koneksi. Apa koneksi? Hubungan. Bahasa Arabnya itu silah, hubungan. Connecting, koneksi. Banyak koneksi, banyak hubungan. Memang seakan-akan tak butuh kita, tapi koneksi itu luar biasa. Maka salah satu manajemen modern apa? Membangun hubungan dengan orang lain. Islam 1400 tahun yang lalu sudah mengatakan itu. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Orang yang ingin kaya rezekinya dan panjang usianya, apa yang harus dia bangun? Koneksi silaturahim. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, orang butuh biaya iklan, tapi sebenarnya silaturahim itulah iklan yang sebenarnya. Ya? Iklan yang sebenarnya silaturahim. Malah itu luar biasa. Pak, kalau beli barang sama ini teman saya aja, mantap kali. Dia memberikan pengakuan lagi. Iya betul Pak, itu bagus sekali. Ya Masya Allah. Jadi orang datang langsung beli. Kenapa? Karena sudah dipromosi dari tadi. Koneksi hubungan silaturahim.
Jadi oleh karena itu makanya satu rahim itu adalah kekayaan. Kekayaan tanpa biaya, tanpa modal. Modalnya adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa kita memperkaya dia satu rahim, dia pun ikut memperkaya kita satu rahim. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, bab satu rahimi tazidu fil umur. Bab satu rahmi itu menambah usia. Apa kita kan ingin hidup panjang. Hidup panjang bukan karena panjang kali usia kita. Kalau panjang kali pun nggak sanggup juga kita. Kita umur 200 tahun sanggup dah? Nggak sanggup. Ya? Yang ada merepotkan orang lain kan begitu ya. Kita nggak sanggup. Tapi macam mana juga mana panjang umur ini? Nah, inilah disebutkan dalam hadis. Haddatsana Abdullah bin Salih qala haddatsani Al-Laits qala haddatsani Uqail an Ibn Shihab qala akhbarani Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yuns'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa orang yang ingin untuk dilapangkan baginya dalam rezeki. Jadi lapangkan rezeki bagaimana? Allah mudahkan. Kalau dagang mudah dia, kalau bekerja juga mudah, di perkantoran juga mudah. Semua kebutuhannya terpenuhi. Ya. Orang yang seperti itu merupakan harapan semua manusia. Kemudian yang kedua, wayun sa'alahu fi athari. Dia bisa panjang usianya. Banyak meninggalkan kesan-kesan dalam hidupnya. Kita masih berkesan sebagaimana kita sebut Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam. Masih terasa Nabi masih duduk di sini. Sahabat tuh kalau datang ke Masjid Nabawi itu masih terasa Nabi duduk sini ngomong seperti ini, senyumnya seperti ini, masih terasa. Ya, kalau ketemu kita seperti apa. Jadi masa di mata aja itu seperti ada Nabi. Nah, itulah. Maka kata Nabi, apabila ingin dia dipanjangkan umurnya, kesan-kesannya masih diingat oleh manusia. Apa kata Nabi? Fal yasil rahimahu. Hendaklah dia menyambung hubungan satu rahim. Jadi ternyata dua hal yang penting yang diinginkan oleh manusia. Yang pertama mudah rezekinya, yang kedua panjang usianya. Jadi mudah rezekinya, tidak ada terasa susah. Enggak ada terasa susah. Nah, jadi kadang-kadang zaman rahmati Allah kita sering mengeluh sempit rezeki. Bukan kita enggak ada kerja, bukan. Bukan kita enggak ada usaha, mungkin satu kekurangan, kurang. Bukan enggak ada, kurang menyambung hubungan satu rahim. Mungkin itu tidak ada jadwal dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat menu kehidupan itu enggak ada nyambung hubungan, enggak ada itu jadwal. Maka mulai malam ini kita harus masukkan jadwal yang baru, membangun hubungan satu rahim. Ini kunjung Pak Cik yang kayaknya marah dengan saya, kasih kurung itu. Kayak marah dengan saya. Ini makcik, ini harus kunjung nih. Kayaknya kemarin tuh kayaknya nggak enak dengan saya tuh. Kunjung, kasih jadwal. Ya, Pak Cik itu kalau Masya Allah senang beliau. Kenapa? Karena kita orang mungkin beliau yang salah, tapi kita yang minta maaf. Senang nggak? Memang baik kali akhlak. Pak Cik yang salah, tapi kamu yang minta luar biasa. Bawa uang nih 20 juta. Masya Allah. Senang beliau. Kenapa? Dianggap inilah anak yang luar biasa. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, hal-hal yang seperti berat pada awal tapi ringan pada ujungnya. Apa ringan? 20 juta dibawa pulang, Masya Allah. Ringan tak? Apa kata dia? Besok saya akan bikin lagi nih insya Allah. Satu rahim kenapa? 20 juta lagi. Jadi begitulah Allah memberikan kemudahan-kemudahan. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Yang pertama lapang rezeki, yang kedua panjang umur. Panjang umur.
Jadi artinya apa? Kita walaupun sudah meninggal, umur kita panjang, nama kita disebut orang, kebaikan kita diikuti orang, kita didoakan oleh orang lain, kita dalam kuburan, tapi aliran doa orang tidak pernah berhenti kepada kita. Bayangkan kita sudah tua tapi rekening masuk, senang enggak? Senang ya? Kita buka alhamdulillah 5 juta, nanti buka 10 juta, dari mana? Home, Masya Allah. Inilah silaturahim. Silaturahim itu mendatangkan rezeki dari jalan yang tiada kita sangka-sangka. Maka teman-teman rahmati Allah, berbaik-baiklah dengan manusia, karena kita punya semua hati, dan hati itu berbicara walaupun muka tak pernah bertatap. Ya. Orang kalau ketemu ini kita nak ngomong, hati ngomong tak? Ngomong. Kita bertemu tak sempat ngomong misalnya. Apakah hati kita ngomong? Sudah ngomong hati kita itu. Masya Allah. Maka orang tua kepada anaknya itu terasa tahu. Kayaknya anaknya saya kurang sehat. Kok tahu Pak Hom? Batin tinggal. Hati kita kontak dengan anak kita. Kontak dengan orang tua kita. Kok bisa seperti itu? Karena hati bisa berbicara lebih jauh. Ya. Kalau mulut mungkin dia terbatas oleh tempat dan waktu. Tapi hati Allah berikan keluasan dia tanpa dibatasi oleh tempat dan waktu. Hati yang seperti apa? Hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang salim. Sama dengan kaca ini, kalau kita lihat si dia, kita bisa tembus keluar. Ya. Tetapi kalau sudah kita kotori, enggak tembus lagi lah, udah kotor ya. Macam mana bersihnya? Apa samponya? Samponya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itulah samponya, pembersihnya. Astagfirullah. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Hadis dari Ibrahim bin Munzir. Haddatsana Muhammad bin Ma'in qala haddatsani abi. Jadi bayangkan ini abi, ayahnya yang menjelaskan kepadanya. An Sa'id ibni Sa'id al-Muqbiri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi kata Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Man sarrahu, orang yang kepingin, orang yang merasa senang. Senang apa ya Rasul? Ayyubsata lahu rizquhu, seingin agar dilapangkan rezekinya. Sekarang udah ada rezeki, uang ada, tapi kayaknya belum lapang. Tapi ansib. Nah 5 juta, 6 juta habis. Tapi ansib. Ya Allah, macam mana lapangnya ini? Kan begitu. Kita bukan tidak ada rezeki, kita ada rezeki. Tapi kadang-kadang merasa tidak cukup. Orang yang ingin dilapangkan rezekinya, lapang. Mungkin angka enggak nambah, tapi kebutuhannya bisa sesuai. Ya betul. Itu juga itu punya lapang rezeki juga itu. Orang yang ingin dilapangkan rezekinya. Wa au yunsalahu fi asari, atau dia dikenang kesan-kesannya, dipanjangkan umurnya. Ya. Maka kata Nabi, fal yasil rahimahu, hendaklah dia sambung rahimnya, hubungan satu rahimnya, hubungan kasih sayang. Jadi zaman rahmatullah, jadi kalau orang sudah menyambung hubungan satu rahim ini kan saling merindukan. Saling merindukan. Kadang-kadang anak minum kopi, telepon, "Nanti kena minum kopi yuk." "Pak, kenapa enggak minum sendiri, Pak? Kan lebih murah." "Ya, tapi saya kepingin ada dia, rasanya rindu." Itulah satu rahim. Jadi waktu itu harta itu enggak ada lagi bicara dia. Berapapun habis harta enggak ada masalah, tetapi untuk membahagiakan batin itu harta sudah tidak menjadi berharga. Sama dengan orang sakit. Ada dia lihat, oh ini banyak kali habis uang, enggak mau berobat, ada yang begitu. Sudah ketika sakit itu harta sudah tidak lagi berharga. Berapapun Pak, yang penting sehat. Sehingga sehat adalah mahkota. Nah, kita ini ketika sehat kan tidak merasa bahwa itu nikmat yang besar. Biasa aja. Padahal sehat adalah mahkota. As-sihhatu tajun la yaraha illa al-marda. Sehat adalah mahkota, baru dia terasa kalau ia sudah tiada.
Waktu kata sakit baru ya Allah enak kali kalau sehat ya. Makan daging kambing itu kalau udah sakit enak enggak? Enggak enak. Pahit Pak daging kambing ini. Enggak enak nih. Kira-kira yang kita tanya, Pak, yang enggak enak daging kambing atau bibirnya yang enggak enak? Lidahnya. Lidahnya enggak enak. Jadi oleh karena itu zaman rahmat betapa penting sehat. Kalau lagi sehat pakai garam pun enak makannya, kan? Nah, jadi itulah makna betapa penting ya kesehatan silaturahim. Ada biasa. Pernah enggak kita merasa kalau enggak enak dengan orang itu kalau ketemu jadi enggak enak ya? Ada dia. Ada enggak perasaan gitu? Nah, datang dia. Beda ya. Kalau kita orang yang kita rindukan, alhamdulillah kapan ketemu masya Allah senang kita. Beda kan? Beda. Psikologi kita, kejiwaan kita beda. Kalau orang yang kita senangi seolah-olah dunia ini luas sekali. Tapi kalau ada orang yang kita senangi, dunia yang luas, nah dia datang juga. Gitu. Jadi nggak enak kita tadi. Maka jangan pernah tidak senang kepada orang. Supaya dunia ini luas. Jangan dunia luas kita jadikan sempit. Gara-gara hati kita itu. Sudah. Walaupun orang benci kepada kita, kita tak boleh benci kepada orang. Tak boleh benci. Kenapa? Karena kalau benci kepada orang, menyempitkan hati kita. Yang kita sengsarakan bukan dia. Siapa juga? Diri kita sendiri yang sengsara. Sudah, ya, senyum aja. Assalamualaikum. Orang tidak jawab apa-apa. Malaikat kan jawab. Ya enggak? Kita berikan salam, enggak jawab. Kira-kira malaikat jawab enggak? Jawab. Mana lebih mulia? Malaikat. Maka oleh karena itu, alah ngapain beri salam? Jawab pun enggak. Enggak apa-apa. Nah, itulah namanya kelebihan kita karena kita bisa berbuat baik hatta kepada orang yang tidak baik sekalipun. Apa ini sudah Aisyah? Belum ya? Sudah Aisyah? Belum. Ya. Udah habis ya? Mungkin demikianlah beberapa hal insyaAllah sedikit yang kita bacakan tapi Allah berikan kemudahan dalam pengamalan. Karena bab silaturahim ini bab yang mudah kita bacakan tapi tak mudah dalam kenyataan. Ini ketemu dengan Pak Wa udah enggak ngomong udah lama nih datang setan enggak usah ngomong dia susah. Maka disinilah kita harus beradu argumen dengan setan karena setan tak mau kita berbaik-baik. Maka oleh karena itu orang yang baik selalu ingin membangun silaturahim, ingin selalu berkasih sayang, dengan siapapun dia bisa senyum, dengan siapapun dia bisa bahagia, di mana dan kapan saja dia bisa menikmati kehidupan ini. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.